elit-elit PBNU itu tersandra oleh beberapa indikasi dugaan korupsi. Saya kemarin barusan ketemu dengan salah satu orang yang dalam tanda kutip mengantarkan surat langsung dari Presiden RI, yakni Bapak Haji Prabowo Subianto, ke sekian banyak orang terkait apa catatan orang-orang ini yang melakukan korupsi di PBNU begitu, Kiai. Menurut pandangan jenengan gitu. Apakah mereka tidak membaca itu? Menurut pandangan saya, PBNU saat ini, yakni beberapa oknum Suriah utamanya, itu lebih membaca, aku jadi pengurus NU, udah tambah duit, mobilku masih lama atau sudah baru. Ini kebanyakan seperti itu, Gus. Sampai kapan bangsa Indonesia dan PBNU berhenti dan yakin kalau Balawi itu bukan durian Nabi? Sampai PBNU kepengurusannya diganti semua yang nggak becus. Apa yang dinarasikan oleh Rois Am PBNU, yakni Kiai Haji Miftahul Akhyar, itu narasi tanpa dalil. Narasi tanpa sumber. Berarti statement saya dibenarkan ya oleh keterangan tadi. Saya selalu mengatakan, dimanapun mengatakan syarat menjadi muktibin wajib tolol. Ini menjadi lucu gitu loh. Mestinya sekelas Rois Am menyertakan rujukannya. Lah iya, kalau kemudian alasan nggak mungkin ditulis waktu itu nasabnya keluarga Balawi karena perang. Ya kalau seperti itu nggak ada catatan sejarah perang tahun itu, siapa tokohnya, siapa pahlawannya, semua hilang semua. Ada apa? Sampai beberapa banyak MWC yang mendapatkan larangan dari salah satu oknum dari Suriah, ya, agar tidak melakukan Basul Masail dari Fahru Rozi. Lupa itu. Nah, Fahru Rozi. Dari statement yang disampaikan oleh Kiai Fahru Rozi ini bahwa yang namanya warga NU itu panutannya adalah pemimpin tertinggi dari Nahdlatul Ulama, yaitu Rois Am. Apa yang dinarasikan oleh Rois Am PBNU, yakni Kiai Haji Miftahul Akhyar, itu narasi tanpa dalil, narasi tanpa sumber. Kalaulah memang nasab Ba'lawi atau Habib itu secara ijma atau istimai itu tidak bisa diganggu gugat, yakni tersambung, mestinya sekelas Rois Am menyertakan rujukannya. Ibaratnya seperti apa teksnya, diambil dari kitab apa namanya, siapa pengarangnya. Jangan-jangan rujukan Kiai Miftahul Akhyar Al-Burqatul Muthiko juga. Abad 9 lagi. Salah satu nama kitab yang diangkat oleh beliau itu adalah kitab Ghurarul Baha'idhawi, karya dari Habib Muhammad bin Ali Khirid yang meninggal pada tahun 960 Hijriah, Kiai. Lebih baru lagi tuh. Lebih baru lagi. Lah ya, kalau 960 berarti abad 10 dong. Ya kan kembali kepada husnudzon tadi. Karena para ulama-ulama besar kita, Muhammad Murtadho Az-Zabidi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Syamsuddin As-Sakhawi, kemudian Ahmad bin Abdullah Al-Hijazi Asy-Syarqawi, serta ulama-ulama yang lain, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu berhusnudzon bahwasanya nasab Balawi itu bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, Kiai. Jawaban saya simpel. Apakah ulama-ulama yang disebut oleh Kiai Miftahul Akhyar dan tadi disebut oleh Gus Aziz, mana lebih tua? Ya Imam Fahru Rozi, Kiai. Yang mana di dalam kitabnya Syekh Fahruddin mengatakan bahwa keturunan Imam Ahmad bin Isa hanya 3, Muhammad, Husain, Ali. Ya Imam Fahru Rozi, Kiai. Lah ya sudah, artinya nama-nama ulama yang disebut oleh Rois M gugur dengan sendirinya melawan pengarang kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Begitu, Gus. Nah, artinya begini, Kiai. Saya bisa menyimpulkan bahwasannya untuk Rois Am PBNU, jadi sebenarnya beliau itu tidak mengaplikasikan apa yang menjadi ruh dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Kalau melihat pemaknaan dari Nahdlatul Ulama itu kan kebangkitan para ulama.
Artinya dalam organisasi ini pasti menekankan kepada keilmuan, pengetahuan. Nah, tetapi pada kenyataannya sampai saat ini kita tidak mendengar satu statement apapun ya yang katakanlah dari secara resmi dari PBNU yang akan melakukan semacam basul masail di PBNU-nya atau di tingkat wilayah yang membahas tentang nasab, ketersambungan nasab atau keterputusan nasab dari Ba'alawi. Karena ketika seseorang itu melakukan husnudon, terlebih untuk melegitimasi akan kebenaran dari nasabnya para habaib ini dengan husnudon, tentu dari husnudon itu malah yang akan muncul adalah kebodohan itu sendiri, Kiai. Karena apa? Karena dia tidak mau mencari, tidak mau meneliti, tidak mau untuk menggali pengetahuan-pengetahuan yang baru, dan juga cukup dengan pengakuan yang disampaikan oleh para ulama-ulama itu. Nah, jadi apakah memang demikian? Sehingga kemudian MWC NU itu tidak boleh, atau di kalangan PCNU atau PWNU itu tidak boleh untuk melaksanakan bahsul masail yang membahas tentang kenasaban dari Ba'alawi. Apakah begitu, Kiai? Ada, saya teringat uraian yang disampaikan oleh Ki Miftahul Akhyar bahwa nggak mungkin kitab-kitab nasab Ba'alawi itu bisa ditemukan di abad 4, 5, 6, 7 karena itu situasi perang. Loh. Situasi perang ada aja sejarahnya. 4 namanya perang apa? Siapa lakonnya, siapa musuhnya, terjadi perang di mana daerahnya. Kan begitu. Kemudian 5 ada nama perangnya, siapa tokoh-tokohnya ada. Di abad 6 ada nama perangnya, ada tokohnya, keterangannya ada, sejarahnya ada. Di abad 7 ada. Lalu kenapa nasabnya nggak ada? Karena memang orangnya nggak ada. Orangnya yang nggak ada. Lah orangnya yang nggak ada. Kemudian alasan nggak mungkin ditulis waktu itu nasabnya keluarga Ba'alawi karena perang. Ya kalau seperti itu nggak ada catatan sejarah perang tahun itu, siapa tokohnya, siapa pahlawannya, semua hilang semua. Ini menjadi lucu gitu loh. Ya. Artinya begini, Kiai ya. Saya cukup memahami bagaimana Rois Am PBNU ketika memaparkan statement yang beliau sampaikan dalam satu acara yang dalam rangka untuk melegitimasi kebenaran dari nasabnya Ba'alawi. Apakah memang ada suatu kepentingan sehingga tidak boleh untuk membahas kenasaban Ba'alawi? Kepentingannya kan bisa jadi karena dia tersandra oleh Habib, mungkin karena dia besananya Habib, menantunya Habib, atau mungkin ada kasus-kasus tertentu yang sehingga keleluasaan di dalam menyampaikan ilmu menjadi dibatasi atau terbatasi, nggak los gitu loh, Gus. Ojo ngomong iki, ngomong iki, awakmu tak ngeneki, yo repot juga kalau seperti itu. Sementara patut diduga loh, Gus. Patut diduga elit-elit PBNU itu tersandra oleh beberapa indikasi dugaan korupsi. Nah, memang saya kemarin barusan ketemu dengan salah satu orang yang dalam tanda kutip mengantarkan surat langsung dari Presiden RI, yakni Bapak Haji Prabowo Subianto, ke sekian banyak orang terkait apa catatan orang-orang ini yang melakukan korupsi. Ada yang nilainya 6 sampai dengan 7M, bahkan ada yang ratusan M sampai tingkat triliun, Gus. Allah, astagfirullahaladzim. Sampai segitunya, Kiai ya? Iya. Lalu sampai ini saya nggak akan sebut lah. Untuk beberapa menteri, diantaranya yang disuratin ya, saya nggak menyebut nominal ya. Yang disuratin diantaranya Cak Imin itu disuratin juga. Kemudian Pak Ganjar disuratin, Pak Anies Baswedan disuratin. Dan ada beberapa elit PBNU deh.
Surat cinta itu Kiai ya. Iya, Surat iya, cinta Kiai surat ya. cinta dari Pak Presiden. Oke, 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 oke. Ya mungkin karena ya itu ya tersandra itu. Nah, bagaimana selama ini Kiai itu bertemu dengan banyak para tokoh, banyak para ulama, banyak kiai-kiai yang tentunya memiliki banyak santri ya, yang menjadi pengasuh, di mana kiai-kiai ini menjadi pengasuh pesantren dan mungkin sekaligus menjadi pengurus NU, baik itu di tingkat wilayah, tingkat cabang atau tingkat kecamatan. Nah, dari kiai-kiai yang ada ini, yang kiai temui atau bersilaturahmi dengan beliau-beliau, sebenarnya kiai-kiai ini memiliki sikap yang seperti apa dalam menghadapi atau menyikapi polemik nasab yang sampai tahun ketiga ini, Kiai, yang belum selesai-selesai, saya rasa itu. Maaf, mayoritas kiai yang saya temuin mulai Madura, Banyuwangi sampai Malang, kemudian Kediri, Tulungagung, sebagian Jawa Tengah, Jogja, sampai Jawa Barat dan juga Banten, itu mereka mengatakan menyesalkan dan sekaligus menyayangkan sikap PBNU yang tidak segera turun gunung untuk membuat Basul Masail. Itu poin pertama. Yang kedua, para kiai, para ulama sedang sepakat musyawarah untuk menjalin beberapa pondok pesantren, khususnya wilayah Jawa, yakni katakanlah mulai dari Banten sampai dengan Jawa Timur, itu untuk menghimpun di suatu titik untuk bikin Basul Masail. Untuk bikin Basul Masail terkait dengan masalah deskripsi nasabnya Habib atau nasabnya Bahlawi, karena NU dalam hal ini tidak mungkin berani melakukan kajian Basul Masail terkait polemik nasab ini. Apa yang menjadikan tidak berani? Ya jelas dari dua tokoh besar, yakni Rois Amnya dengan Ketua Tanfidianya secara narasi membela daripada nasab atau silsilah Bahlawi atau Habib itu sendiri. Sehingga para kiai yang ada di pondok pesantren yang menginginkan memposisikan ilmu pada jalur yang sebenarnya, pada jalan yang sesungguhnya, ya terpaksa mau melakukan aksi tersendiri secara jaringan pondok pesantren untuk melakukan Basul Masail dalam waktu dekat. Begitu, Gus. Ya, artinya meskipun tidak dalam wadahnya NU, tetapi para kiai ini, para ulama-ulama Nusantara ini memiliki semacam satu motivasi untuk melakukan Basul Masail itu, meskipun di tingkat pesantren-pesantren tradisional yang tersebar di seluruh Indonesia, begitu Kiai ya? Iya. Berarti dengan adanya apa tadi itu semacam musyawarah dari para kalangan kiai, kalangan para ulama-ulama Nusantara, itu perkembangannya bagaimana Kiai? Apakah memang membuat satu lembaga atau satu komunitas yang kemudian komunitas ini nanti ke depannya memang akan secara khusus melakukan Basul Masail, begitu Kiai? Sementara untuk saya sendiri yang mendaulatkan atau didaulat sebagai ketua FANB, Forum Ulama Nusantara Bersatu, ini akan ada giat seminar nasional, Gus, tanggal 20 Februari tahun 2025 di Pondok Pesantren Al Mubarak Arba'in di Telogo Sari, Wonosalam, Demak. Ini headline-nya atau judulnya adalah seminar nasional dengan tema harmonisasi agama dan Pancasila dalam merajut keutuhan NKRI. Jadi seminar nasional itu kemasannya, tetapi di dalamnya adalah merupakan ajang silaturahim para kiai, para ulama yang selama ini hampir 3 bulan kita sowan, kita silaturahmi, kita datangi ke tempat mereka satu persatu, saya dengan Kiai Alawi, Kiai Musyafa dan beberapa kiai yang lain, untuk kita kumpulkan di Demak. Nanti bermaksud setelah terjalin seminar itu ada petisi, sekaligus juga nanti akan ada gayung bersambut di bulan-bulan berikutnya segera mengadakan Basul Masail, khususnya terkait tentang status sebenarnya
nasab daripada klan Ba'lawi ini. Ya. Yang kedua, Oke. juga yang tidak kalah penting sebenarnya ini bukan hanya persoalan nasab Ba'lawi, tetapi ada hal-hal besar yang menjadi PR ulama, yakni ulama Nusantara terkait pembelokan sejarah bangsa, pembelokan apa itu namanya Nahdlatul Ulama, kemudian pemalsuan makam-makam, kuburan-kuburan, dan juga yang sangat memprihatinkan adalah dakwah ajaran khurafat, kesesatan Ba'lawi atau habaib. Ini perlu saya utarakan di forum yang sangat luar biasa ini, di Komanya Gus Aziz. Kitabnya sangat syuhroh wal istifadhah, sangat masyhur. Nama kitabnya Bughyatul Mustarsyidin. Ini perlu kita ulang lagi. Kitabnya Bughyatul Mustarsyidin. Karya siapa, Gus? Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, itu di halaman 247. Ada teks yang berbunyi, wa ala abi alawi afdolu ahlil bait. Keluarga Ba'lawi lebih mulia daripada ahlul bait. Di mana ahlul bait oleh kesepakatan ulama isinya 5 orang, yakni ahlul kisah, baginda Rasulullah Muhammad SAW, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Inilah ahlul bait. Ba'lawi, di kitab buku yang mengatakan bahwa Ba'lawi lebih mulia daripada 5 orang ini. Ini kan kurang ajar. Bahkan ada ilatnya di situ, littiba'ihimus sunnah wa limashtahara anhum minal ilmi wal ibadah wa husnul akhlak wal karomi wa tuqa bil ittifaq. Tulisan kurang ajar itu kitab buku. Subhanallah, astagfirullah. Artinya begini, Kiai, ketika memang ada dalam kitab-kitabnya Ba'lawi, siapapun itu kan memang ada semacam apa ya, pengglorifikasian kepada nasab, kepada keluarga mereka atau kepada leluhur-leluhur mereka. Dan di samping itu banyak ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin penyesatan kepada masyarakat dalam urusan agama tentunya ya. Apakah itu memang tidak dibaca oleh para tokoh-tokoh besar di PBNU begitu, Kiai? Menurut pandangan jenengan gitu. Apakah mereka tidak membaca itu? Menurut pandangan saya, PBNU saat ini, yakni beberapa oknum Suriah utamanya, itu lebih membaca, aku jadi pengurus NU, udah tambah duit, mobilku masih lama atau sudah baru. Ini kebanyakan seperti itu, Gus. Jadi yang dibaca itu materi and materi and materi. Itu kebanyakan seperti itu, sehingga lupa. Ada kasus yang krusial yang sedang dihadapi di tengah umat Islam yang ada di Indonesia. Ini poin pertama. Ya. Saya membacakan 3 teks dari 2 kitab. 3 teks dari 3 kitab. Yang pertama kitab Bughyah tadi. Yang kedua kitab An-Nahrul Maurud, yang isinya di juz 2 halaman 4, wa amal ajam kal bahaim. Yang ketiga yang ada di kitab Kunuzuz Sa'adah Al-Abadiyah karangan Habib Husain bin Ali Al-Habsyi, di mana di situ diceritakan ada sosok Habib yang bernama Ahmad Al-Haddar, itu ketika melihat wanita di jalan maka memegang, menyentuh atau meremas payudara wanita itu. Ini 3 keterangan tadi, Bughyah, Nahrul Maurud, Kunuzuz Sa'adah, saya sampaikan langsung di hadapan salah satu ulama sepuh Jawa Timur, yakni Kiai Haji Abdul Salam ya, atau Abdullah Salam, ya lupa saya namanya. Kiai Haji Abdul Salam Mujib, pimpinan Pondok Pesantren Buduran. Saya bacakan secara perlahan teksnya, apa sikap beliau, langsung menunduk, kemudian meneteskan air mata. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan mohon doa dari Gus Andi serta teman-teman dan siapapun yang mendengarkan suara saya, Syarifuddin Santri Deso atau Wali TikTok, saya sedang meramu mengumpulkan beberapa data-data dari teks-teks khurafat ajaran-ajaran Habib, sudah dikumpulkan oleh saya dengan tim kisaran lebih daripada 40 cerita khurafat mereka, dan akan segera saya jadikan buku, dan mudah-mudahan ini buku perdana saya,
Dan ketika terbit, orang pertama kali yang saya hadiahi satu buku adalah Gus Aziz. Matur nuwun. Alhamdulillah. Subhanallah, saya bikin buku satu aja nggak beres-beres, Masya Allah. Oke, berikutnya, Kiai. Lalu, apa namanya, memang ketika menyikapi itu, apalagi dengan maraknya kuburan-kuburan palsu begitu ya, di berbagai tempat, bahkan kemarin yang terakhir itu ada di, mana itu, di Batam, dan apa namanya, yang bergerak itu adalah Jatman itu sendiri kan, Kiai, pengurus Jatman dari Jawa Timur, kemudian juga yang apa namanya bekerja sama dengan Jatman setempat, Jatman Batam, dan lain sebagainya. Artinya hal ini tentu ketika melihat fenomena yang terjadi, tentu ini sebenarnya membahayakan untuk kondisi dari bangsa dan negara kita kan, Kiai. Apakah beliau-beliau yang mereka-mereka yang masih berhusnudzon akan kenasaban Ba'alawi, mereka benar waliullah begitu, bahkan di dalam kitabnya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu tetap masih mengglorifikasi, masih mengunggulkan para leluhur-leluhurnya. Tidak hanya itu saja, bahkan thariqahnya sekalipun itu dianggap sebagai aqwamut turuqi ilallah, yaitu thariqah yang paling lurus sedunia ketika dibandingkan dengan tarekat-tarekat yang lain. Nah, ini artinya sebenarnya tidak hanya terbatas pada persoalan nasab saja, tetapi nasab, kemudian sejarah, para leluhur, ajaran, ilmu, kewalian, segala macam. Semuanya itu mereka itu ada di nomor satu. Nah, artinya memang apa namanya, orang-orang yang sampai saat ini belum memiliki kesadaran karena hal itu semangat nahdlahnya itu dikemanakan. Nah, sehingga masih banyak oknum-oknum dari PBNU, PWNU, PCNU, bahkan sampai tingkat MWC itu masih apa ya, masih ada perasaan tidak enak karena salah satu gurunya adalah Habib begitu. Sementara saya sendiri yang banyak juga untuk guru saya itu dari kalangan habaib, ya saya membela bangsa saya, negara saya, dan agama saya, kan begitu, Kiai. Tidak kemudian ketika saya memiliki guru Habib, kemudian saya diam, nggak enak, takut kualat. Nah, artinya mungkin, apakah dimungkinkan ketika para kiai, para ulama, para santri, para gus yang tidak kritis terhadap Ba'alawi itu ada tadi itu kekhawatiran atau ketakutan karena kualat untuk membahas leluhur-leluhur dari gurunya begitu, Kiai? Saya sempat merangkum 5 ya alasan kenapa kok masih ada kiai atau kaum pribumi yang mau menjadi mukibib atau mukibin. Yaitu diantaranya sangat dimungkinkan karena kiai tersebut atau orang yang dianggap alim ini sudah kadung disebut alim, sudah kadung disebut ulama, ya dia hanya berjalan sesuai apa kata orang, tidak mau menggali informasi lebih banyak lagi. Dan ini dihadapkan pada suatu kenyataan di mana siapapun ketika sowan ke rumahnya kiai atau ulama, itu di ruang tamunya ada pameran kitab, ada pameran buku yang dimana kitabnya, bukunya sejak dia punya sampai setua itu nggak pernah dibaca sama sekali, hanya pameran. Oh, astagfirullah, astagfirullah. Mungkin bisa jadi kiai tersebut atau ulama tersebut memang nggak bisa baca kitab. Oh, masa atau ulama supaya yang bisa baca dianggap, kitab? iya, ada banyak loh. Nggak punya pondok aja punya pondok, sehingga sampai salah mengatakan hukum makruh menjadi wajib, kan itu ada. Astagfirullahaladzim. Lanjut, Kiai. Atau nggak mau mencari kitab yang baru, yakni kitab ilmu nasab. Di mana ilmu nasab ini adalah menurut Kiai Said Akil Siraj, itu saya berkali-kali ketemu, itu memang sesuatu yang langka. Artinya apa? Langka untuk dijadikan sumber rujukan di Indonesia ini. Hingga begitu Kiai Imad mengemukakan pendapatnya dengan karyanya, dengan tesis ilmiahnya yang bersumber dari lebih 50 kitab, itu terkaget-kaget para Kiai Nusantara. Lalu ketika untuk mencoba mencari kitab-kitab sumber Kiai Imad, apa saja, misalkan Umdatul Thalib, misalkan As-Sobat wal Muson,
dan beberapa kitab yang lainnya itu dia harus mesti beli dulu, dan ketika beli mestinya di era sekarang ini segala sesuatu mesti apa ya, terkoneksi ya, atau terlihat ada CCTV. Misalkan ada namanya Kiai Umar sama Kiai Amir, kemudian Kiai Abdul beli kitab, misalkan lewat Gus Muhsin atau Gus Aziz, kitab ilmu nasab, kan ketahuan, oh ternyata Kiai ini nggak punya kitab, baru punya. Nah, kalau untuk baru punya, kitabnya lebih dari 50 macam kitab, mau butuh berapa hari untuk belajarnya? Membacanya satu kitab di apa itu namanya faslun tertentu, misalkan untuk tracking Ahmad bin Isa, itu keturunannya siapa saja, ada di zaman berapa, kehidupannya seperti apa, di Talib halaman sekian, di Al-Tafat Al-Muson, untuk mencari men-tracking masing-masing itu pun butuh waktu lebih dari 3 bulan. Itu baru untuk men-tracking dari masing-masing kitab, belum lagi untuk mengkoneksikan tentang keabsahan dari isi kitab ini, yang abad 4 yang mana, abad 5 mana, abad 6 mana, 7 dan seterusnya, sampai di setelah abad 9, 10. Maka nggak butuh waktu 1 tahun, Gus. Ketika sudah beli 50 judul kitab, 1 tahun nggak cukup untuk mencapai satu titik kesimpulan. Artinya sebegitu rumitnya, sebegitu sulitnya untuk mengidentifikasi apakah Ba'lawi Habib nyambung atau tidak. Butuh kitab 50 judul kitab, butuh 1 tahun, dan itu pun kalau benar-benar otaknya masih encer. Kalau butuh, berarti butuh waktu 2 tahun. Ini, aduh, kok saya belajar lagi, padahal dia sudah kadung dicap menjadi ulama atau kiai. Ketika bernarasi, berhadapan dengan Gus Aziz, yang usianya masih belia, Gus Aziz paling ya malulah mereka. Sehingga langkah yang paling simpel adalah cukup berhusnudon. Itu loh. Nah, itu mungkin salah satu pengaplikasian dari sebuah majalah yang terbit pada tahun 1929, Kiai. Yang berjudul Dunia Islam itu ya, Dunia Islam, di mana saat itu di sini menarasikan ketika Ba'lawi itu memiliki tingkat keilmuan katakanlah 90%, maka pengikutnya atau muhibbinnya itu harus 70%. Dan ketika tingkat keilmuan yang mereka miliki itu 70%, maka muhibbinnya itu harus di bawahnya 40, dan seterusnya. Artinya di kalangan Ba'lawi itu memang tidak boleh melihat seseorang yang melebihi mereka. Jangankan melebihi mereka, menyamai mereka saja tidak boleh. Nah, sehingga untuk ruh dari Nahdlatul Ulama, ruh dari kebangkitan para ulama di kalangan para Nahdliyin, para pengikut atau para pengamal atau para warga Nahdlatul Ulama, itu tidak teraplikasikan dalam diri mereka. Nah, harusnya para kiai-kiai itu yang sampai saat ini itu masih menjadi muhibbin itu setidaknya membaca inilah, hanya 1 lembar doang, Kiai. Hanya 1 lembar yang di sini menggambarkan bagaimana di masa lalu itu sudah terbaca bahwa orang-orang yang terkena oleh doktrinnya Ba'lawi itu tidak semakin pintar, tetapi malah semakin menurun tingkat kecerdasannya, begitu, Kiai. Berarti statement saya dibenarkan ya oleh keterangan tadi. Saya selalu mengatakan, dimanapun mengatakan syarat menjadi muhibbin wajib tolol. Betul, Kiai, betul. Iya, saya dari dulu loh mengatakan syarat menjadi muhibbin wajib tolol. Ternyata ada temuannya. Oh, bisa jadi, Gus, bisa jadi ada bagian Jibril di tubuh saya, kan seperti itu. Subhanallah, Kiai. Iya, karena yang saya baca dari salah satu ahli tafsir saintifik ya, bahwa Jibril itu adalah tidaklah mesti harus berbentuk malaikat, tetapi Jibril adalah bagian dari nilai-nilai kemuliaan baginda Rasulullah SAW. Nah, nilai-nilai kemuliaan itu bisa dijadikan semacam perantara keinginan Allah kepada sosok makhluk yang mulia dan paling mulia, yakni baginda Rasulullah SAW. Yang sehingga kalau meminjam istilah ini, sangat dimungkinkan orang-orang yang beriman ini Allah memberikan
masing-masing Jibril dalam perspektif yang tertentu. Ini saya hanya meminjam istilah yang disampaikan oleh Sayyid Ahmad Khan. Beliau adalah ahli tafsir di zamannya yang dikenal dengan ahli tafsir saintifik, gitu aja. Tapi bukan Azmat Khan itu, Kiai. Karena Azmat Khan kan Habib itu, Kiai. Enggak, itu namanya Sayyid Ahmad Khan namanya. Oh, bukan Azamat Khan, bukan ya? Bukan. Oke. Nah, komentar gimana? Nah. Yang perlu dijawab ya, komentar di bawah itu. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang mungkin saya pilah-pilah dulu ya. Sampai kapan bangsa Indonesia dan PBNU berhenti dan yakin kalau Balawi itu bukan durian Nabi? Sampai PBNU kepengurusannya diganti semua yang nggak becus. Wah, itu udah terjawab ya. Segitu doang, Kiai. Begitu aja lah, simpel aja, diganti aja. Pengurus PBNU yang nggak becus ganti. Saya aja sebagai orang awam bisa membedakan mana yang logis dan yang tidak logis. Kenapa kiai-kiai yang banyak santrinya kok nggak pakai akal sehatnya? Ya bisa jadi Mas Muhammad Nasib, oknum kiai tadi memang akalnya sudah nggak sehat, itu aja. Masalah. Siap, Kiai. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya. Bagaimana konsekuensi kiai yang mempertahankan nasab Balawi sebagai cucu Nabi? Ini pertanyaan dari Kang Ahmad Dahlan ya. Ya, kalau saya meminjam istilah salah satu kaidah at-taqlidu ba'da dhuhuril hujjati haramun, bahwa mengikuti pendapat orang lain atas suatu permasalahan sementara sudah ada hujjah, maka taklid itu, mengikuti itu menjadi haram hukumnya. Al-Quran juga menjelaskan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah kamu berhenti atas meyakini sesuatu sementara kamu nggak ada ilmunya. Artinya untuk mengidentifikasi, mengetahui apakah Habib cucu Nabi atau bukan, itu mesti menggunakan dalil yang soreh, menggunakan hujjah yang valid. Nggak boleh menggunakan metode husnudon. Oke, ini mengacu kepada statement yang pernah disampaikan oleh Rois Am, Kiai Haji Miftahul Akhyar di tahun yang lalu, bahwasanya nggak perlu itu membahas tentang nasabnya Balawi karena memang sudah tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sudah ijma. Sehingga mungkin ini menjadi salah satu argumentasi yang dimiliki oleh Rois Am, sehingga karena sudah termasuk dalam kategori ijma, sehingga tidak perlu akan pengadaan bahsu masail PBNU. Artinya PBNU itu nggak perlu untuk mengkaji, meneliti, membahsul masailkan perkara atau persoalan mengenai nasab Balawi. Begitu, Kiai. Monggo. Baik. Ulama pada perjalanannya itu selalu menjadi wadah keluh kesah masyarakat di semua persoalan kehidupan keumatan, termasuk persoalan sosial dan juga keagamaan, yakni perspektif fikih. Ya. Artinya problematika di tengah keumatan, ulama, kiai selalu menjadi standar rujukan untuk berkeluh kesah, termasuk juga berkaitan tentang keagamaan, yakni pada sisi fikih. Fikih kita tahu ada 4 dimensi, yakni ubudiyah, munakahah, muamalah, dan kemudian jinayah. Namun patut disayangkan saat ini di mana ada problem yang sangat besar, problem yang sangat memanas sekaligus meruncing, dan sudah ada terjadi bentrokan fisik, yakni yang terjadi di tanggal 10 Agustus tahun 2023 di Kerawang. Tapi ulama NU yang kultural sampai dengan hari ini tetap tidak berkeming, tidak menunjukkan jati dirinya. Seakan-akan
ulama NU dalam tanda kutip elit pengurus, yakni yang di jajaran Suriah PBNU, nampak sekali kemandulannya dalam tanda kutip, ketidakpekaannya dalam tanda kutip atas persoalan yang sedang terjadi. Padahal di Nahdlatul Ulama itu ada yang kita sebut dengan lembaga Bahsul Masail, di mana dalam butir F pasal 16 yang isinya adalah menyatakan bahwa tugas Bahsul Masail adalah menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang mauquf dan waqi'iyah yang harus segera mendapatkan kepastian hukum. Nah, oleh karenanya semestinya Bahsul Masail di kalangan Nahdlatul Ulama ini adalah merupakan hal yang diyakini sebagai tradisi intelektual yang berkembang sudah sejak lama. Bahkan ditengarai Bahsul Masail ini ada sebelum NU itu lahir, Gus. Dan saya ada menemukan catatan untuk NU sendiri, ada tautan mulai dari tahun 1926 sampai dengan 97 yang sempat di Bahsul Masail kan, itu yang berkaitan soal kesehatan 11%, politik itu 2%, ekonomi itu 11%, sosial kemasyarakatan 5%, advokasi 2%, perkebunan itu 3%, dan keagamaan itu 62%. Hampir semua problematika keumatan itu nyaris tidak ada jawaban. Semua dijawab lewat keputusan Bahsul Masail di semua tingkatan, apalagi yang skala nasional yang dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Namun sekali lagi kembali kepada situasi yang terjadi hingga saat ini, Gus, ya, terkait polemik nasab, yakni nasab Habib ataupun nasab Ba'lawi, tersambung atau tidak, jelas melalui tulisan lembut Kiai Haji Maduddin dan narasi apik yang dilakukan oleh Kiai Haji Maduddin lewat berbagai macam kitab nasab, lebih dari 40 kitab nasab. Beliau secara tegas mengatakan bahwa Ba'lawi atau Habib bukanlah zuriyah Nabi Muhammad SAW, yakni nasab mereka itu adalah batilun munqati'un. Mestinya ini segera direspon baik oleh kalangan ulama NU struktural ataupun kalangan pondok pesantren yang tentunya saya berhusnudon, baik itu Kiai NU struktural maupun Kiai pondok pesantren, sekali lagi saya berhusnudon. Para beliau tentunya memiliki kitab nasab, tentunya. Husnudon kan boleh. Boleh. Silakan. Asal jangan husnudon ketersambungan nasab ya. Begitu. Siap. Pertanyaan berikutnya, Kiai. Apakah mungkin PBNU Gus Yahya meniru Gus Dur dalam membela Habib? Apakah faktornya sama seperti Gus Dur membela Habib dulu? Nah, tentu ini mengacu kepada di tahun 90-an ya, ketika ada salah satu ketua MUI atau Menteri Agama ya, yang mengeluarkan statement bahwasanya di zaman ini ketua MUI yang menyatakan Kiai Haji Hasan Basri kalau tidak salah, bahwasanya sekarang ini sudah tidak ada lagi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Gus Dur itu mengeluarkan statement dalam rangka membela bahwasanya para keturunan Rasulullah yang saat itu dikenal sebagai Habib itu masih banyak. Begitu, Kiai. Monggo dijawab. Enggak, jawaban Gus Dur tidak menyentuh ke Habibnya, Gus. Gus Dur tidak menyebut Habib. Enggak. Jadi gini, Gus Dur itu menyatakan bahwa beda antara batu koral dengan permata. Jadi tidak perspektif membela Habib, tetapi Gus Dur membela bahwa di dunia ini termasuk Indonesia masih ada anak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menyebut spesifikasi Habib. Enggak. Oh, jadi
Jadi itu diplesetkan Kiai ya, seolah-olah Gus Dur itu Betul. membela Habib. Oh, Iya, astagfirullahaladzim. Itu perlu nggak ada itu, nggak ada. luruskan itu. Oke, kemudian berikutnya Kiai, eh, dari Kang Ahmad Dahlan lagi ini. Mampukah pemerintah Republik Indonesia untuk membubarkan Robitoh Alawiyah? Untuk membubarkan mesti memiliki beberapa data yang kuat, data yang valid, sebagaimana dulu pemerintah lewat keputusan SKB Menteri membubarkan atau kemudian melarang Ormas HTI dan kemudian Ormas FPI. Kalaulah kemudian pemerintah mau membubarkan RA, mesti pemerintah tracking dulu beberapa alasan untuk RA itu dibubarkan. Nah, terlepas dari pertanyaan ini, yang jelas para petinggi yang ada di Indonesia ini, beberapa pimpinan Polri, beberapa pimpinan TNI yang masuk di wilayah Badan Intelijen Negara ini sudah berkali-kali berkumpul untuk membahas perihal yang berkaitan dengan isu Baklawi, isu Habib yang ada di Indonesia, yang sehingga untuk di tahun ini di pemerintahan Prabowo masih sebagaimana di pemerintahan sebelumnya untuk lebih diperkuat lagi, yakni dalam rangka bela bangsa, bela negara. Bahkan saya mendapatkan informasi bahwa di tahun ini kalau jadi nanti di sekolahan tertentu, yakni di tingkat SMA atau yang sederajat, untuk diwajibkan 3 bulan wajib militer sebelum masuk ke tingkatan sarjana. Demikian juga di kelompok PNS tertentu itu akan ada sekolah wajib militer, karena untuk menghadapi kemungkinan di tahun 2026 ataupun 2027 perang dunia ketiga. Selanjutnya proyek bela bangsa di tahun ini insya Allah akan menjadi prioritas khusus oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya. Kemudian berikutnya Kiai ya, di banyak event Gus Dur bersama para habaib. Lalu apakah itu menunjukkan saya akan menjawab, di banyak event juga saya melihat Gus Dur bersama para pastor, para pendeta. Karena Gus Dur ini adalah sosok yang toleran, bukan hanya dengan Habib, bahkan kumpul dengan pendeta, pastor, kemudian biarawati. Namun ada namunnya, Gus Dur juga berkali-kali mengatakan Habib Rizik adalah teroris lokal. Dan Gus Dur pun mengatakan bahwa FPI adalah ormas bajingan. Itu ya. Saya berani ngomong, saya dekat sama Gus Dur. Baik, closing statement ya, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini perlu saya sampaikan bahwa ada nilai-nilai kemunduran dan dugaan kemandulan para ulama, para kiai yang ada menjabat di elit NU saat ini. Oleh karena itu, bagi para kiai, para ulama yang masih meyakini bahwa ilmu adalah sarana untuk bagaimana Islam itu lebih kuat, Islam itu lebih berkibar, maka jangan ada kata ilmu untuk mengidentifikasi terkait apapun, termasuk kelompok mana yang bernasab atau tidak ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, jangan dihalang-halangi. Ulama siapapun, kiai siapapun yang mencoba menghalang-halangi orang-orang Indonesia yang sedang mengidentifikasi apakah Habib Baklawi bukan atau cucu Rasulullah SAW, siapapun yang menghalang-halangi patut diduga ini kiai atau ulama pelongo. Terima kasih. Sebelum ditutup Kiai, doa, karena saya biasanya itu sebelum menutup itu doa untuk umat Islam Kiai. Allah maghfir umat Islam Muhammad itu Kiai. Monggo Kiai, mau mimpin doa.
Ya Rahman Minta dari Allahumma tangan. salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir Allahumma ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham amin. ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih Amin. ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al min Amin. ummati sayyidina Muhammad. Allahumma Amin. sallimna wal muslimin wal indonesiyin. Allahumma sallimna wal muslimin wal indonesiyin. Allahumma sallimna Amin. wal muslimin wal indonesiyin. Rabbana Amin. taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid Amin. dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Amin. adzabannar. Walhamdulillahi Amin. rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu Iya kan aku tuh iya kan Terima kasih banyak Kiai, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan Kiai selalu istiqomah, sehat selalu, Amin amin amin. rezeki yang berkah, rezeki yang luas untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya teman-teman perbincangan Kiai Syarif dan Gus Aziz Jasuli memperbincangkan tentang masalah PBNU ya. Sebenarnya ada apa di PBNU ini ya teman-teman. Jadi menurut keterangan Kiai Syarif ini, Kiai Syarif sudah bertemu dengan salah satu orang yang mengantar surat kepada Bapak Prabowo tentang adanya oknum-oknum yang melakukan korupsi di PBNU gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Ya, jadi banyak ada yang disebut tadi ya bukan hanya menyebut tentang korupsi si orang ini ya, cuman yang membela mati-matian membela klan Balawi ini adalah termasuk ketua komisi fatwa ya Kiai siapa itu Miftahul Lahya dan juga Pak Rosi juga disebut tadi ya. Jangan-jangan rujukannya kitab ini kata Kiai Syarif ya di podcastnya Gus Aziz Jasudi ya teman-teman. Jadi intinya orang-orang pembela nasab klan Balawi ini ya mungkin ada apa kok membelanya mati-matian tanpa dalil gitu ya teman-teman. Jangan-jangan yang disebutkan tadi ada indikasi korupsi itu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.